Hai, kita berjumpa lagi dengan saya Erlangga di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antar mesin kecerdasan. Hmm, apa saja sih bedanya ini? Mari langsung kita simak ya. 5 mesin kecerdasan Stephen. Mesin kecerdasan atau disingkat MK merupakan istilah dalam konsep Stephen yang berarti tipe kecerdasan genetik atau genetic intelligence yang paling kerap digunakan oleh seseorang. Jadi MK itu adalah tipe kecerdasan yang paling kerap digunakan oleh seseorang atau yang paling dominan. Nah, dalam konsep Stephen, MK itu terdiri atas 5 tipe, mulai dari sensing, thinking, intuiting, feeling, hingga insting. Kemudian untuk agar mudah mengingatnya, maka 5 tipe ini disingkat Stephen, S-T-I-F dan I-N. Jadi ada 5 mesin kecerdasan dalam konsep Stephen. Mesin kecerdasan termasuk faktor genetik. Mesin kecerdasan merupakan salah satu faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang, terutama dalam membentuk cara menangkap dan memproses informasi, cara mempertimbangkan, dan cara mengambil keputusan. Jadi, mesin kecerdasan itu termasuk faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Nah, kita flashback dulu ke materi teori strata genetik. Dalam teori strata genetik, terdapat 5 faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Nah, salah satunya adalah mesin kecerdasan yang sedang kita bahas kali ini. Dan 4 lainnya adalah seperti yang di tampilan, yaitu jenis kelamin, drive kecerdasan, kapasitas mesin, dan golongan darah. Jadi, mesin kecerdasan adalah faktor genetik yang berpengaruh terhadap kepribadian. Penentu mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan ditentukan dari belahan otak mana yang dominan pada diri seseorang. Jadi untuk mengetahui mesin kecerdasan seseorang, maka kita harus tahu dulu belahan otak mana yang dominan pada orang yang bersangkutan. Nah, untuk MK sensing, maka belahan otak dominannya ada di limbik kiri. Untuk thinking ada di neokorteks kiri. Untuk intuiting, belahan otak dominannya ada di neokorteks kanan. Untuk tipe MK feeling, belahan otak dominannya di limbik kanan. Dan terakhir untuk mesin kecerdasan insting, belahan otak dominannya ada di otak tengah. Jadi masing-masing MK memiliki belahan otak dominan yang berbeda. Ringkasan perbedaan mesin kecerdasan. Masing-masing mesin kecerdasan memiliki karakteristiknya tersendiri, sehingga mesin kecerdasan satu dengan mesin kecerdasan lainnya memiliki perbedaan satu sama lain. Sebenarnya perbedaannya itu ada banyak, hanya saja di sini kita hanya membahas beberapa perbedaan yang penting untuk kita ketahui. Perbedaannya di sini kita hanya membahas berdasarkan perbedaan belahan otak, jenis kecerdasan, jenis informasi, sifat kegiatan, dan sifat keputusan. Nah, yang pertama pada perbedaan belahan otak, seperti yang tadi kita bahas, untuk sensing, belahan otak dominannya ada di limbik kiri, thinking neokorteks kiri, intuiting neokorteks kanan, feeling limbik kanan, dan terakhir insting, belahan otak dominannya ada di otak tengah. Untuk perbedaan jenis kecerdasan, untuk mesin kecerdasan sensing disebut jenis kecerdasan panca indera atau 5 indera atau nama lainnya sensor. Untuk mesin kecerdasan thinking disebut akal atau pikiran. Intuiting disebut indera keenam atau intuisi. Untuk feeling disebut hati atau perasaan. Dan terakhir untuk mesin kecerdasan insting, jenis kecerdasannya adalah indera ketujuh atau naluri. Sedangkan untuk perbedaan jenis informasi,
Maksudnya di sini adalah jenis informasi yang diproses atau yang diperoleh dan kemudian diproses. Maka untuk mesin kecerdasan sensing, jenis informasinya adalah berupa fakta atau konkret, informasi yang konkret. Kemudian untuk mesin kecerdasan thinking, jenis informasinya berupa data atau fakta-fakta yang terukur sehingga bersifat objektif. Untuk intuiting, jenis informasinya berupa informasi yang samar atau bersifat abstrak. Untuk feeling, jenis informasinya berupa rasa sehingga bersifat subjektif, dan untuk mesin kecerdasan insting, jenis informasinya berupa firasat yang muncul tiba-tiba. Kemudian perbedaan berdasarkan sifat kegiatan. Untuk MK sensing, orang tipe sensing lebih suka kegiatan yang berupa implementasi, sehingga lebih suka bekerja, bertindak, beraksi, seperti itu. Kemudian untuk MK thinking, sifat kegiatannya bersifat analisis, sehingga mereka lebih suka kegiatan yang berpikir menggunakan akalnya, menganalisis. Kemudian intuiting, sifat kegiatannya berupa sintesis, sehingga mereka lebih suka kegiatan yang membuat ide, membuat gagasan, mengkonsep, atau membayangkan. Kemudian untuk MK feeling, kegiatannya bersifat memahami, sehingga mereka lebih suka kegiatan yang memahami perasaan orang lain atau menjadi peka dan semisalnya. Kemudian untuk MK insting, kegiatannya bersifat merespon, artinya merespon segala stimulus atau rangsangan yang datang dari luar. Kemudian untuk perbedaan keputusan, untuk MK sensing, keputusannya bersifat masa kini, jadi lebih perhatian pada masa sekarang, keputusannya lebih perhatian pada masa sekarang. Sedangkan untuk thinking, keputusannya bersifat rasional. Untuk intuiting, keputusannya lebih memperhatikan pada masa depan, lebih perhatian pada dampak di masa depan. Sedangkan untuk MK feeling, keputusannya bersifat emosional karena dipengaruhi oleh emosi dan perasaan. Sedangkan untuk MK insting, keputusannya bersifat spontan atau seketika, namun juga holistik. Holistik artinya pertimbangan secara menyeluruh. Nah, itu dia perbedaan antar mesin kecerdasan yang penting untuk kita ketahui. Sebenarnya perbedaannya ada banyak. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa simak video saya selanjutnya yang membahas tentang ciri khas atau karakteristik masing-masing mesin kecerdasan, supaya lebih paham untuk masing-masing kecerdasan itu karakteristiknya seperti apa. Di sini kita hanya membahas singkat saja perbedaannya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes TIFIN, misalkan lokasi tesnya yang paling dekat ada di mana, silakan kontak saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau masih belum jelas atau ingin berdiskusi tentang materi TIFIN yang lain, silahkan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Semoga video ini bisa berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.